Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tanduran, kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan. Kali ini kita akan panen kompos ya sobat tanduran. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah panen air lindi yang ada di bawah ember tumpu ya. Di bawah sekarang kita akan panen yang di atas. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ini terus terang belum saya lihat ya. Kemarin hanya kita fokus panen saja, untuk atasnya belum kita bongkar. Kali ini kita akan bongkar dan nanti di akhir video mungkin akan saya isi kembali ya. Dan kali ini hanya fokusnya di bagian komposnya saja. Mari kita coba, kita tengok ya sobat tanduran. Nah, kondisinya seperti ini sobat tanduran. Ini itu isinya penuh ya seharusnya. Isinya penuh karena airnya kadarnya sudah mulai menurun, makanya komposnya akan, atau bahan organik ya, atau kompos kita akan mulai menyusut. Untuk komposnya ini tidak bisa kita gunakan 100% ya. Ini harus kita pilah dan kita harus perlakukan lagi agar nanti bisa siap digunakan. Oke, ini akan saya angkat dulu ya sobat tanduran. Nanti kita bongkar di tempat yang lain. Ternyata susah sekali sobat tanduran. Kita jeda dulu untuk videonya. Oke, ini sudah saya angkat ya. Untuk air lindinya sepertinya sudah bertambah kembali ya. Ini kita akan pisahkan dulu, kita cari tempat dulu sobat tanduran. Oke sobat tanduran, ini sudah saya ambil ya. Kita coba tuangkan saja ya sobat tanduran. Kita tuangkan. Bagiannya seperti ini sobat tanduran. Oh, ini ternyata banyak sekali maggot BSF ya. Saya kira kemarin tidak bertelur, ternyata bertelur juga. Kita keluarkan semua. Oke, sudah bersih seperti ini. Ini kelihatan berlubang-lubang ya. Itu kita wajib berlubang seperti itu. Nah, ini kita lihat untuk bahan yang tidak terlalu tidak terlalu terurai, bisa kita masukkan lagi ya ke dalam ember bagian atas. Saya buatkan videonya dulu, saya siapkan kameranya. Oke sobat tanduran, kondisinya seperti ini ya. Ini awalnya saya tidak mengira kalau ada maggot BSF ya. Jadi sobat tanduran tidak usah khawatir ya sobat tanduran. Di sini tuh ada kelihatan belatung-belatung yang hidup ya. Nah ini ya, ini kelihatan. Ini merupakan, kalau ini sepertinya belatung dari lalat ya ini. Tapi tidak masalah ya. Nah, ini adalah maggot BSF. Maggot BSF itu ciri-cirinya kalau kita pegang sepertinya agak keras ya. Nah, ini suatu keberhasilan sobat tanduran. Kalau kita gunakan ember tumpuk, kita harus mendapatkan ini. Bagaimana cara mendapatkan ini? Mudah sekali ya sobat tanduran. Nanti di akhir video ini nanti akan saya tampilkan. Kita masukkan lagi ke dalam ember ya. Lalu ini bagian-bagian, sepertinya ada yang belum terurai sempurna ya sobat tanduran. Lebih condong ke daun-daunan itu belum terurai sempurna. Kita kembalikan. Lalu ini apa ini? Saya kurang tahu ini sobat tanduran. Coba kita tengok, kita bongkar. Ini kayu ya sobat tanduran. Kayu ternyata di dalamnya tuh juga banyak sekali maggot BSF ya. Kita masukkan kembali. Kalau kita gunakan full limbah organik itu seharusnya lebih cepat ya. Dan ini rasanya tuh sedikit hangat. Dan ini adalah kotoran ayam ya kemarin. Sisa-sisa ternyata sudah seperti ini. Ini kita harus ubah lagi ya sistemnya di dalam ember tumpuk, biar air lindinya bisa terurai. Oke, ini sambil saya bersihkan ya sobat tanduran. Daun-daunan kita masukkan kembali. Ini ada kulit nangka ya ini. Kulit nangka atau kulit sirsat ini. Sudah mulai terurai seperti ini.
Kita masukkan kembali. Kalau untuk kotoran ayamnya ini sudah bisa kita gunakan sobat tanduran. Ini biar saya diamkan di sini dulu 1 hari. Nanti biar terkena sinar matahari baru kita bisa gunakan. Ya kan, untuk cakang telur seperti ini sangat mudah pecah ya sobat tanduran. Kurang tahu ini sudah berapa lama di dalam ember. Nah, ini yang masih agak baru. Sudah mudah pecah ya. Ini bisa kita gunakan untuk media tanam ya sobat tanduran. Ini tinggal kita campurkan tanah. Untuk maggot BSF-nya kalau kita mau ambil pilah-pilah bisa kita kasih makan ke ayam atau ke ikan. Oke, selain kita menggunakan sistem ember tumpuk ya untuk mengolah bahan baku organik, kita juga bisa menggunakan polybag ya sobat tanduran. Seperti itu contohnya. Itu polybag kita bisa gunakan. Kalau biasanya polybag itu saya gunakan untuk dari daun kering sama rerumputan ya, untuk saya olah menjadi kompos. Sedangkan untuk limbah organik seperti ini saya masukkan semua dalam ember tumpuk. Tujuannya adalah biar saya mendapatkan air lindi juga sobat tanduran, karena yang saya cari adalah air lindinya. Coba kita lihat yang ada di kompos sebelah sana ya sobat tanduran. Dan itu kita bongkar apakah hasilnya sama. Nah, malah yang di kompos di apa namanya media polybag ya, ternyata hasilnya malah sudah hampir menjadi tanah sepertinya sobat tanduran, karena airnya itu yang kita tampung dalam ember tumpuk biasanya itu langsung turun ke tanah. Bahkan ini ya sudah ada akar tanaman, ini sudah ada akar tanaman sobat tanduran. Coba saya gunakan ini alat, kita lihat. Oh, ini sudah bagus ya sobat tanduran. Ini bisa kita campur dengan apa namanya hasil yang bawah. Nah, ini bisa kita campurkan seperti ini sobat tanduran. Sedangkan untuk yang ada di dalam polybag, saya tidak pernah mencampurkan apapun ya. Kita tidak pernah menggunakan bakteri. Nah, hanya murni limbah organik kita tampung dalam polybag, lalu kita siram saja ya. Dan jangan lupa kita berikan starter ya, starter dari kompos. Nah, starternya seperti ini sobat tanduran. Ini sudah bisa kita sebut starter ya. Jadinya kita ambil ini, kita kasih ke dasar, lalu kita isi polybagnya sampai penuh, lalu kita tutup lagi. Nah, biasanya itu kalau nanti agak kering kita siram, itu hasilnya sudah cukup bagus. Nah, seperti itu dulu sobat tanduran. Ini kita isi untuk ember tumpuknya ya. Bagian atas saya kembali lagi ke bagian yang tadi. Oke sobat tanduran, ini saya sudah kembali ya, sudah saya masukkan ke sana. Lalu ini tadi saya persiapan ya. Ini limbah organik kulit dari buah pepaya. Kita masukkan ya. Masukkan ke sana. Lalu ini ada buah pari ya. Hasil panenan ternyata sudah matang ya. Lalu ini juga semua kita masukkan. Kita masukkan saja. Untuk limbah organik ini sudah saya timbun cukup lama sobat tanduran. Nah, ini ya, bagian bawahnya sudah sampai apa namanya membusuk seperti ini ya. Tidak masalah ya sobat tanduran. Ini kita tunggu sejenak biar airnya turun ya. Lalu ini yang masih ada satu ember lagi, limbah organik juga. Ini dari kulit-kulitan ya, kulit-kulitan umbi. Oh, ini macam-macam ya sobat tanduran. Nah, seperti ini. Tinggal kita tata saja ya sobat tanduran. Kalau masih seperti ini, pasti belum ada maggot BSF. Tapi lama-kelamaan nanti maggot BSF-nya akan masuk sendiri. Kalau sudah, tinggal kita rapikan saja. Ini kita sentuh seperti ini tidak masalah sobat tanduran.
kita sentuh seperti ini, lalu kita tinggal tutup. Tidak usah rapat-rapat ya, bisa buka tutup seperti ini, tinggal kita kasih nah seperti ini. Kapan kita bisa panen? Kurang lebih nanti 1-2 minggu ke depan kita bisa panen air lindi. Kalau untuk komposnya kurang lebih 1 bulan. Terserah sobat tanduran mau pakai sistem ember tumbuk seperti ini atau menggunakan sistem polybag, itu saya kira sama saja. Untuk waktu ya memang cenderung cukup lama ya kalau bagi saya, tapi tidak masalah, hasilnya cukup maksimal. Oke, seperti itu dulu sobat tanduran keseruan saya dalam panen kompos ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa di share juga. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.